Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, welcome back to podcast Channel My Room. Podcast bakal kompo. Lali. Kapan ngompo ya? Di sini ada saya, ada Mas Ir, ada dan ini ada tamu spesial kita, DPO Polres Los Angeles. DPO Polres Los Angeles. Jadi keramaian di Amerika, nah ini penyebabnya ya. Ini ada Bapak, sahabat, saudara, Kang Mas Adipati Zulken. Ma'ruf ya. Mas Ma'ruf ini adalah Ketua PC PMII Blitaraya. Oke ya. Sing duwe PMI sak Blitaraya iki lho. Ngeri. Wong iki. Terlihat masih muda. Jenengan umurnya berapa, Pak? Tak berapa? Selapan dinten. Jagung paling ini. Apa pitung dinan? Rong pasar kali. Oke, hari ini kita akan bahas ngalor ngidul seperti khasnya bakul kumpo yo, pokoknya jagongan, membesarkan yang kecil dan mengataskan yang kempes. Oke, Pes. Pak Ma'ruf, Halo. ki ngomong apa ki? Ngomong nih sing lagi viral, Gus. Ono sing viral-viral itu ngomong nih. Terutama dino iki kan apa ya? Jalanan itu sedang ramai. Wah. Selain kendaraan juga banyak anak-anak muda turun ke jalan. Wah. Nah, tapi nggak cuma yang jalanan. Di media sosial itu tagar-tagar berseliweran. Tagar opo wi? Hashtag- Tagar laut. Gila, pagar. Oh iya, Ding. Oh. Pagar laut wi nasibnya piye wi? Wis ketemu ngomongnya. Wonge. Oh. Tapi apakah diproses hal itu? Wah, udah. Jari ini loh ya, aku mau coba berita apa ya kemarin. Memang ada setelah entah itu IKN atau MBG itu selesai, katanya itu ada proyek Giant Seawall. Jadi mageri lautan sing enek neng Jawa bagian utara. Kuwi bandnya apa? Biar tidak kelelep. Kan gitu kan katanya Jakarta kalau 2000 berapa itu kajiannya katanya mau tenggelam. Makanya salah satu upayanya adalah membuat Giant Seawall. Katanya. Piye wi Pak Ma'ruf wi? Apa Giant Seawall itu? Oh. Itu kan katanya kan, tapi kan yang namanya pemerintah itu kan kadang suka mengada-ngada ya. Apa itu? Hyperbolis. Ya membesar-besarkan Bakul yang kecil ya bakal kumpo. Oh, awake dhewe cocok dengan pemerintah berarti. Jadi bakul kumpo kepanjangan tangan pemerintah. Pemerintah yang mau endorse sponsor. I love government. Wis I love government kata. Tapi piye Pak Ma'ruf? Tapi kan dari beberapa sumber yang saya lihat itu kan di Tenggarai itu kan menjadi proyek ya kan. Kenapa kan kemarin sampai Aguan itu, kalau nggak salah yang punya Agung Podomoro itu kan juga terlibat dalam pembuatan pagar laut itu. Dan tentunya kan juga ini sebuah pelanggaran besar, bagaimana laut itu bisa digunakan, bisa disertifikat, itu kan sebuah pelanggaran kan, menjadi tanda tanya besar. Jadi entah itu memang apa itu yang jelas kayaknya faktor kesengajaan dari pemerintah untuk mengkapitalisasi sesuatu yang ada di situ untuk keuntungan lah. Tambah jarine lurai ku ngedukne Robicon. Lurai sapa iku? Ya lurai sing Robicon ora bikin. Taruh iki. Oh, tapi memang yang terjadi di pagar laut itu sampai disertifikat ngono to, Pak? Ya, infonya seperti itu. Jadi sampai Jadi payu iki cara dilebokne bank iki. payu. Wah, Jadi, kok iso? Iso yo. apa sih nggak iso, Pak? Iya, I love government. Wong Lekas bukanya wis bahaya. paling menjadikan ponakannya Wapres saja bisa. Sopo lho? Balik siapa? Di bapak sendi. Wapres Konoha Maru. Oh, baru. Siap. Wano Kuni. Manukuni. Oh, negeri Wano. Lah iku iki. Enek guyonan lucu. Iya.
mengantar anak itu bukan tugas ibu. Piye, piye, piye. Bukan yang mengantar anak ke sekolah itu bukan tugas ayah. Oke. Karena tugas ayah adalah menjadikan anak wapres. Waduh. I love Gak Konoha. Iki nganu Naruto. Naruto. Oh, Naruto. Nah terus balik ning tagar mau apa Sul? Lah, jadi kalau yang lagi viral itu katanya ya, kita kan katanya kita mau diskusi atau jagongan lah. Ada hashtag Indonesia gelap. Indonesia without brightness. Iku mergo ketoke kakean follow Blitar Tengah Wengi. Petang dedet Petang ta. dedet lah. Suasana Indonesia bareng ngisa. Lah, lembien kayak kan zaman-zaman arep pilkada kayak kan Garuda biru, terus Garuda merah. Lah saiki kok Indonesia gelap. Kira-kira iki piye yo ceritanya? Kok rame? Maksudnya kita sebagai netizen awam ini kurang paham itu maksudnya apa. Iki enak opo? Kuwi mergo biru campur merah meng lho. Dadine ireng. Ajine ireng, peteng dedet. Pripun. Piye Pak? Iki koyoke maksudnya iki government sama rakyat iki pengennya piye? Yang tak lihat loh ya, yang tak lihat itu kan masyarakat Indonesia itu kan responsif gitu. Ketika enek sesuatu yang mereka anggap itu tidak benar, sesuatu yang apa itu menyeleweng dari aturan yang ada, dari kebijakan yang seharusnya, itu kan selalu responsif. Makanya dulu waktu bulan Agustus 2024 kan itu yang warna biru itu apa ungu itu Garuda itu Oh kan. ya, Indonesia Darurat itu kan. Terus di bulan Februari ini muncul lagi Indonesia gelap itu kan. Bisa jadi nanti di bulan Juni ada lagi Pak Indonesia abu-abu bisa jadi kan. Makanya itu menyesuaikan kondisi lah nanti. Mungkin ini kan sebuah potret bagaimana responsifnya masyarakat Indonesia terutama anak-anak muda kan menyikapi keadaan di Konoha gitu ya. Di negara ini begitu kan. Di negara ini bagian seperti itu. Yang jelas kan tagar ini rame dan ini bermunculan dan sampai ada aksi turun ke jalan kan bukan tanpa alasan. Ya sudah ada beberapa alasan ya, beberapa kebijakan yang dinilai oleh masyarakat ini tidak sesuai dengan yang diinginkan seperti itu. Nah, jane nek ngomongno kuwi yo. Masalah Indonesia ki apa itu, Pak? Maksudnya yang masuk ke dalam tagar tersebut, masuk keseluruhan kan ya tidak mungkin. Mesti enek kasus yang iki lho. Akhir. Iki lho. Apakah termasuk dari pengangkatan Deddy Kobuzer sebagai staf sus ini termasuk ke tagar Indonesia gelap ora iki? Sepertinya tidak kalau terkait ke pengangkatan Deddy ada masalah yang lebih besar gitu kan, masalah misalnya efisiensi. Betul, pemangkasan anggaran gitu kan, pemangkasan anggaran yang itu dilakukan hampir merata di semua kementerian. Awalnya itu kan ada beberapa kementerian dan juga badan yang tidak dipotong anggarannya itu kan dengan alasan nggak tahu lah ya. Cuman hari ini infonya itu merata semua kementerian dipangkas. Padahal kan kita tahu juga kebutuhan untuk pelaksanaan pembangunan dan juga pemberdayaan di Indonesia itu kan juga banyak. Iya. Dan disinyalir pemangkasan anggaran kan juga untuk memenuhi kewajiban kampanye politik ya kan, kampanye politik 2029. Enggak, yaitu program makan bergizi gratis itu. Janjinya. Janji politik itu kan memerlukan anggaran besar. Jadi salah satunya itu pemangkasan anggaran untuk memenuhi janji politik. Janji kan harus dipenuhi Pak. Janji. Kalau enggak janji enggak menang. Lah itu jadi problem juga. Maksudnya yang akar rumput kan yang berkontestasi kemarin itu kan enggak Presiden Wakanda toh. Tapi juga ada anggota Dewan Wakanda, kepala daerah Wakanda. Lah dia efisiensi, janji-janji dia ke konstituennya itu loh. Katanya lah itu. Dengar-dengar loh ini. Nah, itu kan banyak anggota Dewan Wakanda itu yang resah akhirnya. Iki tak janjeni 2020 tak nih sesuatu lah karena adanya efisiensi itu akhirnya kebingungan juga.
Sik ndelok kae sik, Cak. Apa? Oh, ini pada berangkat taksi ke Jakarta ini ya? Iya. Oh iya. Sepertinya menuju ke Senayan Jakarta. Oh iya. Naik kereta malam. Naik Pas kereta sampai Tagar Indonesia petang. tengah wengi. Ngapa Gut iki? Awake dhewe gawe podcast kok mesti cedek karo dalan kereta nyapa Gut? Nah, takoro pilawlo. Nah, semakin dekat kita ke kereta, semakin dekat pula nyawa kita. Ini cara wong apa? Irham dengan tagar Irham gelap ngono wis ndaduk ning lokomotif. Auto gletak ning kono. Gelap. Kemana wingi pas Real Limbang. Weh. Poteng. Ayo, Pak Maruf suka bal-balan ora Wih, iki? suka banget. Apa iki Mas? Apa iki? Saipul. You never walk alone. Tuh, YNWA. Oh, sing Oke. diingi rame-rame ya Apa? Katanya apa? fansnya. Ini Siapa? rame loh, Mas. Soalnya nganu, Pak, kedinginan, Pak. Weh, golek tantangan ngono. Iya, Pak. Ora gelem ora ning garum. Golek tantangan. Tapi masuk angin, Pak. Jadi mengapa saya setiap hari bawa jaket, Pak? Dingin, Pak. Weh. Tapi nggak dipakai jaketnya, Mas. Tunggu kehancuran orang-orang yang sombong. Nah, kemarin sudah mulai imbang lawan Aston Villa. Karena Aston Villa diperkuat oleh mantan MU, Siapa itu? Rashford. Oh, Bupati Manchester. Manchester. Tapi Tapi ya saplok Rashford ning Aston Villa gelem layu. Rashford ya. Heeh, Rashfordnya gelem Lebih layu. rajin. Lebih rajin. Ya karena Gendong. Biasanya digendong Ah. ya. heeh. Padahal Anthony nih Real Betis. Oh. Jadi semua yang keluar dari MU itu gacor-gacor. Mas. Wah, iya. Jadi MU itu Bermasalah. MU itu pondok pesantren. Kok iso? Lah kuwi ngene dandani wong bosok-bosok kuwi. Metu akhirnya bermanfaat. Bermanfaat. Balik Masya neh ning Allah, tagar. bener, Mau. Agar bisa gelap. Jane sing janjane sing diomene efisiensi iki sing piye jane? Terus iki dana pemotongan efisiensi iki diarahkan kemana ngono? Masa yo mek disimpen? Ini disinyalir ya, saya nggak berani memastikan iya atau tidak karena saya juga bukan pengambil kebijakannya. Kan kadang seringkali itu kan ada bahasanya itu kan dalih ya, pembenaran, efisiensi kan, you kan bisa saja kan menggunakan pemotongan anggaran itu kan, cuman kan kadang bahasa yang digunakan kan bahasa efisiensi kan biar nggak pemborosan kan seperti itu kan. Bahkan juga apa itu seperti yang disampaikan tadi memang bahkan yang punya janji politik itu bukan hanya presiden gitu kan, semua kepala daerah kemudian anggota legislatif pun juga punya janji politik. Andai kan anggarannya diefisienkan, dipotong, ya bagaimana nanti bisa apa itu memenuhi janji politiknya kepada konstituen, kepada rakyat begitu. Ini kalau secara pribadi ya Mas, dengan adanya efisiensi anggaran, ini jadi setuju apa enggak? Efisiensi anggaran, setuju atau tidak? Setuju dalam beberapa hal. Jadi saya tidak setuju secara mutlak enggak, itu kan. Karena sebenarnya saya melihat juga ada sisi positifnya, gitu kan. Tidak ada penghambur-hamburan anggaran uang rakyat. Kadang kan kita melihat kan perjalanan dinas pejabat begitu banyaknya itu kan. Padahal kan nggak penting Pak. Nggak penting. Betul. Terus kegiatan untuk acara seremonial, untuk mamin dan lain-lain Pak. Kan lebih baik kan untuk pemberdayaan masyarakat lah, atau untuk pembangunan misalnya apa itu penerangan jalan dan lain-lain. Jadi dalam itu saya setuju. Tapi nggak setujunya adalah akhirnya sektor-sektor penting juga ikut kena imbas Pak. nah itu. Ya kan? Contohnya? Pendidikan Pak. Oh. Pendidikan kena imbasnya. Kesehatan kayaknya juga kena imbasnya. Nah, itu kan juga sektor yang sangat penting. Sangat penting. Dana pendidikan dipangkas iki, Pak. Infonya kalau yang dipangkas itu entah dana beasiswa atau dana apa saya kurang tahu, tapi infonya juga seperti itu, ada pemangkasan. Jadi bisa jadi dana-dana untuk beasiswa itu ini apa namanya agak goyang juga antara nanti. Wah, apa yang ini ya? Wong Indonesia sing penting wareg goblok ra masalah apa ngono ya? Kira-kira. Ya mbuh loh ya. Makanya kan yang jadi pertanyaan juga
ketika ada efisiensi Nah, tapi jumlah kementerian ditambah. nah Jumlah apakah efisiensi ini nanti fokusnya ke penggemukan perutnya Wakanda? Nah, itu akhirnya jumlah katanya efisiensi, kementeriannya bertambah, wakil menterinya tambah, tambah staf sus susnya tambah banyak tambah. diangkat sampai hari ini terus berjalan. nah terus masih ada pelantikan kayak tiap hari ada pelantikan pejabat-pejabat tinggi negara. betul Nah, ini kira-kira akhirnya menjadi salah satu bahan teman-teman kita untuk turun ke jalan katanya lah, kayaknya loh ya. Dari efisiensi tapi kok nambah-nambah yang di pusat, sing di daerah-daerah akhirnya seret. Nah, katanya. Nah, ini kira-kira ada enggak ini di Blitar, kira-kira protes-protes seperti itu ada enggak? Di Blitar. Hmm. Sekarang itu kan bagi kami ya, bagi kan gerakan itu kan tidak harus turun ke jalan kan. Bisa juga kita melakukan apa itu gerakan aktivisme digital, menyuarakan lewat tagar-tagar itu kan juga bagian dari kita gerakan aktivisme Ya, kan? di betul. di X, di TikTok, di Instagram dan juga bahkan juga di laman change.org itu kan. Ya. Bagaimana kita membuat petisi itu kan juga bagian dari gerakan aktivis kan juga seperti itu. Artinya kalau di Blitar hari ini masih dalam penggodokan, kita masih apa itu membicarakan masalah ini. Meskipun kami belum turun ke jalan, tapi juga gerakan aktivisme digital tetap berjalan. Seperti itu. Kira-kira keresahannya kalau warga lokal Pride Blitar itu terhadap efisiensi kedampak enggak sih? Ya jelas kedampak, Pak. Kan ini kan nasional, Pak. Kan yang jelas kan program itu kan dari nasional turun ke bawah, ya pasti kena dampaknya. Gitu loh. Kira-kira apa sing jadi keresahannya teman-teman, terutama isu efisiensi gitu loh, mempengaruhi sektor-sektor apa? Apa sudah mulai terasa atau kayaknya ini bakal kedampak ke depannya? Tapi Iya. ke depannya, karena ini kan juga masih baru kan, baru Februari ini nggak salah kan, efisiensi ini kan juga dampaknya belum begitu kentara. Toh juga program apa itu MBG itu kan juga belum berjalan di Blitar. Ya, makanya MBG itu. makan besar gratis. Oh ya, yang makan besar siapa nggak Siapa? tahu. Kira-kira terkhusus untuk anak-anak sekolah, Pak. Jadi ada anekdot juga di situ ketika si anak-anak sekolah ini dikasih makan gratis, sedangkan bapak mereka ini nggak bisa cari makan untuk anaknya. terdampak efisiensi. Nah, karena dampak efisiensi itu. Makanya kalau saya pribadi antara setuju dan tidak untuk efisiensi ini ya, efisiensi. Karena dengan kalimat efisiensi ini kan yang dipotong tadi ya sejumlah ATK, kemudian untuk perjalanan dinas itu kan yang terpotong itu. Tapi ini juga bisa dinarasikan oleh instansi-instansi terkait yang kena efisiensi ini sebagai pemotongan anggaran, akhirnya dampaknya ke tenaga honorer. Tenaga honorer yang mana itu dipangkas. Yang aku kemarin sih honorer. Tapi wis kena imbasnya itu loh. Urung. Nggak tahu tapi kalau ke depannya yo. Minggu ngarep paling. Terus ngene, tenan aku lek ngomong nih I love government. Bukan I love country yo. Oke. Saya menyukai negara ini, Tapi tidak dengan pemerintah ini. Maksud saya bahaya. honorer, walaupun honorer yo. Kok dilalah kena efisiensi, saya tetap mengabdi untuk negeri. Masya Enggak tak Allah. ulang dah cake senajan ora digaji. Nah nih. Pemerintah mohon untuk diperhatikan, ini ada guru yang badannya sudah tinggal belung saja, kena angin. Ini guru olahraga ini, tapi tidak mencerminkan Indonesia sehat. Sehat itu tidak hanya jasmani saja. Apa yang itu? penting rohani. Oh. Akeh wong sehat jasmanine ning rohanine remuk. Sobat Akhirnya stroke ya toh. Mulai rohanine kuat, jasmanine senajan to ya kayak sik iso berkarya. Contoh
Contoh. Sapa sing ngapunten deklek Stephen Hawking. Oh. Secara jasmani nggak mampu tapi secara rohani wah kuat sekali. Kuat sekali. Ya, masih bisa berkarya. Nah ngomongin karya iki Pak. Tas enek ben-benan jenis Sukatani. Klarifikasi Nyanyi atas lagu. lagunya sing mau bikin SIM bayar polisi. Bayar polisi. Nah judulnya bayar. Nah itu minta maaf ke Kapolri. Nah iki kan yang hari ini itu. Terus kemarin ada juga lukisan Pak Yos yang menjilat Iya. itu juga dibredel istilahnya. Nah ini menurut saya ya Pak, ini ngomongin karya-karya ini. Harusnya pemerintah itu, pemerintah Konoha itu sadar bahwa jenis kan ada istilah fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Masya Nah menurutku kalau kita pingin berlomba-lomba dalam kebaikan, ketika ada lagu yang mengkritik polisi, harusnya Kapolri bikin band untuk lagu mengapresiasi gitu. lagu mengapresiasi polisi sendiri. Itu kan bagus yo. Bayar apa? Lagunya Sukatani ibarat mau bikin SIM, bayar polisi. Nah, polisi memunculkan sebuah band dengan lagu katanya siapa bayar polisi, katanya siapa bayar polisi, kan itu bagus. Kalaupun ada karya lukisan Pak Yos itu ya dibredel terus wah ini salah, ini kritikmu salah ini. Nah bikinlah lukisan yang versi mereka. nah ngono loh kan, ini berlomba-lomba dalam kebaikan. Karya Akhirnya dibalas karya gitu. iya menurutmu Pak? Ya idealnya memang seperti itu gitu kan. Kadang luapan kritik itu kan dituangkan lewat sebuah karya. Cuman masalahnya yaitu dibredel, kadang diintimidasi, bahkan sampai diharuskan meminta maaf gitu kan untuk men-take down entah itu karyanya puisi atau apa gitu kan. Ya memang karya itu mempunyai power yang luar biasa, punya nyawa tersendiri Pak. Itu sampai itu Wiji Tukul kan juga seperti itu Pak, sampai dikejar-kejar. Berarti yo Apa? rezim ini sama dengan rezim Orde Baru dulu berarti ya, hampir sama. Rezim mana? Rezim mana ini? Rezim ini Minato ini. Rezim Minato semakin Boruto ini. Oh, iya. Ini zamannya Boruto ini. Iya. Hampir sama berarti ya ini. Sama-sama suka membredel karya sendiri. Nah, itu pertanyaan tersendiri itu Gus. Maksudnya yang membredel itu pemerintah atau orang lain yang pro pemerintah, itu kan dua hal yang berbeda tuh. Misal yang menolak Sukatani itu siapa? Kita kan nggak tahu apakah itu tangan negara asli atau orang yang pro terhadap negara tapi nggak suka dengan kritik terhadap negara. Itu kan berarti artinya horizontal antar masyarakat, antara rakyat sama rakyat nggak suka diluapkan seperti itu. Nah, pertanyaannya itu Gus, kita jangan tiba-tiba menyalahkan pemerintah Konoha. Enggak, saya menyalahkan kepanjangan tangan pemerintah gitu. Siapa itu? Enggak tahu. Kok tanya saya? Yanto Kates. Oke. Jadi balik lagi ya ke isu tagar namanya Indonesia Gelap itu tadi. Kira-kira hal-hal apa yang kemudian bisa dilakukan teman-teman masyarakat sipil ataupun teman-teman berkepentingan untuk biar nggak Indonesia gelap, bisa jadi lah iso sasi ngarep berbodoi Indonesia terang, padang jimblang. Jadi ini apa RA Kartini kan habis gelap terbitlah utang, terbitlah terang. Aduh. Iya iki Pak. Solusinya adalah kita tetap mengawal ya kan, terus menyuarakan kebenaran ya kan, suara-suara keberpihakan kepada masyarakat luas, kepada orang-orang kecil kan itu Pak. Kita harus konsisten. Misalnya info terbaru adalah ketika mendapatkan banyak kritik, konsesi tambang yang rencananya diberikan untuk kampus dibatalkan. Kemudian yang dulu gara-gara aksi peringatan darurat Agustus itu kan putusan MK tidak jadi direvisi begitu kan. Itu kan bagian dari gerakan-gerakan aktivisme yang terus dilakukan kan.
Nah, yang tahu kan ya tetap itu Pak, karena bisa jadi Pak, apa itu kebijakan-kebijakan yang menyeleweng itu kan bisa jadi bakal terjadi terus-terusan Pak. Tuh. Kalau Iya, tidak iya, iya. dikawal ya resikonya akan semakin besar. Jadi tugas kita ya sudah Pak, karena kita masyarakat biasa bukan apa itu pengambil kebijakan, ya sudah kita mengawal aja, salah kita kritik gitu kan. Betul, betul, betul. Itu Pak. Tugas kita hanya itu. Gitu Nah, kira-kira. ada tulisan menarik kemarin yo. Apa Gun? Apa Gun? Kebijakan tidak lahir dari naskah akademik tapi dari cek ombak. Piye wi? Eh, Gak paham aku begitu. Maksudnya piye wi? Iya, koyoke di Konoha itu ngelempar isu kebijakan. Nah, engko lek rame Menolak menolak ketika sepi dilanjutkan. ketika ada penolakan Hokage turun. Nah, jadi seorang pembela rakyat. Pembela rakyat. apakah itu juga termasuk isu yang dilempar kemarin soal gas? Oke gas. Gasnya mana? Nah, itu kan koyoke ngomong terus mari ngono, responnya masyarakat kok rame. Setelah itu, Gitu. akhirnya saya turun. Dasmu. Enggak apa tit ngono ya. Tit ngono. Kayak ngono kok. Iya, tapi itu kan terbantahkan dengan katanya kemarin pas HUT-nya salah satu parpol besar di Indonesia. Apa namanya? Apa istilahnya? Kepuasan. Indeks kepuasannya Masyarakat Hokage itu terhadap Hokage itu tinggi. Lebih dari 80%. oh 100 hari kepemimpinan itu ya. Dan katanya nggak ada orang yang berani apa namanya mengkritik Hokage yang baru. Akhirnya yang dikritik Hokage yang lama. Wakage berarti. Wakage. Wakil Hokage. Makage. Oh, Mantan Hokage. Jadi kira-kira dengan hasil survei itu percaya enggak Gutindo? Aku ya, Mas Ma'ruf juga. berapa? Saya Mungkin- belum disurvei soalnya. Mungkin saya masuk ke 20% yang enggak setuju. Paling loh. Tapi kemarin juga rame itu ya, adili Siapa? Hokage tersebut. mata apa namanya? Makage itu ya, mantan Hokage. Mantan itu. Hokage. Itu piye? Kok iso sebuah negara dipimpin oleh dua pemimpin ini piye? Dua matahari Dua ini piye matahari. gitu? Ya mungkin itu juga cerminan bagaimana apa ya, pas power syndrome lah, mungkin bahasanya seperti itu. Ngono ya, Pak. Oke. Apa wi? Ini lulusan Oxford. Opowi loh ya. Adili Opowi. Adili apa wi? Iya, kalau Iya. kita bicara gimana? Piye Pak Sepakat Maruf? enggak? Ya karena dia masih ingin apa itu berkuasa. Tetap ingin berkuasa meskipun tidak menjabat gitu kan. Betul. Tentu kan bisa menggunakan kaki tangannya yang sekarang masih ditaruh di pemerintah. Seperti itu, Pak. Karena ya ada kepentingan yang dijaga, tapi ya nggak tahu kepentingannya apa kan. Ada kepentingan yang ingin tetap dipertahankan. Kalau tidak sekarang tidak ada di kekuasaan, tidak bisa memengaruhi kekuasaan, tentu bisa terancam. Termasuk itu tadi ada apa itu adili tadi. Adili Opowi. Adili Opowi. Andai kan tidak ada di kekuasaan, bisa bahaya gitu. Tapi balik neng tagar Indonesia peteng dedet mau. Wih, kaitannya efisiensi juga. Kok infone iki dana efisiensi di lebokne neng Danantara, Iya, Danantara. Danantara. Singkatannya lupa saya, panjang itu. Danantara kuwi. Jarene aku moco mbok nang ndi yo, ning bungkus ada gedok lho. Nemu. Jarene sekitar 14.000 berapa triliun gitu. Yang bakal diendapkan di Danantara. Piye, Pak? Ini kan sebenarnya cita-cita dari ayahnya Hokage kan. Wakage. Jadi dulu itu kan ada apa itu rencana pembuatan Danantara itu. Tapi nggak terrealisasi. Yang terrealisasi malah di negara sebelah lah. Terus karena sekarang si Hokage-nya
berkuasa, akhirnya itu sekarang direalisasikan. Kalau nggak salah tanggal 24 diluncurkan. Februari. Oh, berarti 4 hari lagi ya. 4 hari lagi. Kita tag itu diluncurkan. Itu sebenarnya ada beberapa kejanggalan ya. Misalnya lembaga itu tidak bisa diaudit oleh BPK. Jadi yang mengaudit adalah akuntan dari lembaga di luar BPK. Jadi penyelewengannya sangat rawan. Kemudian kepala negara bisa langsung berkuasa. Perputaran uangnya tidak untuk investasi lagi, tapi untuk program kebijakan pemerintah. Jadi ada hal yang diriskankan seperti itu. Oh, Jadi kayak sekelas KPK itu nggak bisa masuk. BPK yang kalau saya BPK, ya? mau belajar BPK Badan Pemeriksa Keuangan yang memang punya tugas mengaudit masalah anggaran keuangan seperti itu. Iya loh. Jenenge investasi itu kan lek berarti hasilnya didom roto. Lek rugi ya wis jenenge investasi. karek didumi ning sapa? Nah, aku ora bayang nih ngelola dana sebesar ku yo 14.000 triliun. Wah, lebih coro aku tuku es pleret, Pak. Sak Kabupaten Blitar kelelep iki. Woi. Ora trimo sak kabupaten. Infonya Jadi itu mana? kan juga untuk untuk menyokong program makan bergizi juga. Tuh. Tapi ra apa-apa nek bagiku ya makan bergizi gratis sih ora masalah, ning menune ya kaya aja sing ning TV-TV to. Apa Iya ning lho. TV-TV? Anu apa endok sing nyilet cangkem barang ngono lho. Tuwis pangane maneni. Yo, berarti cara ngono, Bro. Apa jenenge MBG ben berhasil kudu ngejak awake dhewe. Acah-acah ansor niki kan berdayakne. Melu masak tinggi murite mestine kan yo enak to, Bro. Ngerti lah iki barang enak iki. Enak. Mosok dikekne murite hajike barang ra enak yo. Ada tidak mungkin. Nggak mungkin. Wes lah yo mungkin iki seru banget iki jagongan kita. Nanti kita sambung ketika iki Danantara iki diup bener. Sidok wi disahne to wi kek. Ketoke kok disahne Nah, kudune. ketika Kan tanggal 24 diluncurkan. Ya. Berarti kan wis pengesahan. Ya, pembahasan sudah pengesahan. Sudah kan sudah ada revisi Undang-Undang BUMN. Nah, oke, kita akan kawal kebijakan itu. Terus yang terakhir iki, sepurane cah. Jadi dipedot tengah-tengah jalan karena adewe iki pengen bikin kalian penasaran. Oke, saran. Searching sendiri jane enak apa tan Indonesia. Nah, silakan searching sendiri. Indonesia gelap ya apa? Nah, harapan jenengan selaku PC PMI Blitar Raya, kira-kira piye ampreh negara Harapan iki kepada siapa? negara Penyelenggara negara. penyelenggara. Oh, gue kepada pengambil kebijakan gitu atau siapa? Bukan kepada masyarakat berarti. Kurang. Harapannya kepada negara ya kan, country jadi gitu. And government Government gitu kan. Harapannya adalah lebih mendengarkan aspirasi masyarakat gitu kan. Di kupingi kudu dibuka sing ombo-ombo gitu kan. Sehingga kebijakan yang dibuat itu bisa lebih on target, lebih tepat sasaran. Jadi manfaatnya kan juga untuk masyarakat. Karena ya kan kita bayar pajak, Pak. Betul. Terus kembalinya harus kepada yang bayar pajak. Karena kita negara demokrasi katanya. Dari rakyat Untuk untuk rakyat, rakyat. oleh rakyat, oleh dulu untuk rakyat. Itu sih kak dari saya kok. Yes, ngono kuwi mau cah. No viral no justice ini ya. Viral justice. Jadi kita mengawal dengan aktivisme online, digital. Kalau saya pengen aksi ya udah dibahas nih. Udah iso dia langsung terjun dedet. Ternyata endingnya mentah. Ini harus ada pembahasan. Sama ada makalah wapi ikut. Apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya Pimpin aku nemu kuwi sik TK. Oke, Kak. Ya kuwi kan zaman Nabi Muhammad Berarti aku ae sing carry. Belum tersentuh Islam. Masih jahiliyah. Aduh.
Piye. Ya gut artekno lho. Lah kowe nek sing muni. Aku yo mek roh tok kuwi yo karo artine aku. Lah piye to? Apa? Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengubah suatu kaum kecuali mereka mengubahnya sendiri. Nah, Tekan semene paham. Wis gunakno dhewe artine. Maksudnya piye kowe iki? Oke. Mungkin sekian pertemuan kami. Saya Timbro Saya Irham. Pak Sul. dan ini Bapak Ma'ruf yang terhormat. Oke, Mat. Jangan lupa follow Instagramnya Bapak Ma'ruf di @apa? Muhammad Ma'ruf Ma'ruf Al-Karifi. underscore. _. Ini ada underscore. Oh, bukan Oke. Alamin. Nah itu dari kami ada kurang lebihnya mohon maaf. Stay tune di podcast Bakul Kompo. Tekan semene wis Wis paham to. Ojo lali. Baleni sing lengkap. Ayo Mas. Ya. Stay tune di podcast Bakul Kompo. Tekan semene wis paham to. Oke. Ojo lali like, share, And komen, subscribe apa nih? Nyawer. Enak Nyawer. link Saweria. Ya. Oke. Indonesia negara hukum, no Ah. justice, no viral. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.